Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnuda dari jurusan Teknik Industri angkatan 2024 dengan NIM 3333 2498 dari kelompok 10. Di sini pada video kali ini saya ingin menjelaskan atau membahas mengenai tugas mingguan penelitian operasional 1 pada shift 2 dan modul 1 dengan menggunakan software Excel Solver, Lingo, PKM, dan RStudio. Oke, pertama-tama kita telah dulu soalnya. Di sini, sebuah usaha minuman bernama Freshback memproduksi dua jenis kemasan untuk produk mereka, yaitu botol jus dan gelas smoothie. Dalam proses produksi, botol jus membutuhkan 1 jam proses pencetakan dan 2 jam proses pelabelan. Sedangkan gelas smoothie membutuhkan 1,5 jam pencetakan dan 1 jam pelabelan. Total kapasitas yang tersedia adalah 120 jam untuk pencetakan dan 140 jam untuk pelabelan dalam satu periode produksi. Modalnya untuk setiap unit botol jus adalah 4.000 dijual dengan 10.000 sehingga punya keuntungan bersihnya itu 6.000 per unit. Sementara gelas smoothie biaya produksinya 5.000 dengan dijual harga 11.000 dengan keuntungan bersih sama-sama 6.000 juga. Perusahaan ini ingin menentukan kombinasi jumlah botol jus dan gelas smoothie yang harus diproduksi agar keuntungan bersihnya maksimal dengan tetap memperhatikan keterbatasan waktu pada proses pencetakan dan pelabelan. Di sini saya sudah buat model matematisnya dari permasalahan berikut. Di sini terdapat dua variabel keputusan, yaitu X1 dengan misal melambangkan botol jus, dan X2 melambangkan gelas smoothie dengan fungsi tujuan, yaitu keuntungan unit berbesarnya pada botol jus dan gelas smoothie itu 6.000 dan sama masing-masing 6.000. Kemudian fungsi batasnya yaitu 1 jam pada proses dan 1 jam pada botol jus dan 1,5 jam pada gelas smoothie kurang kurang sama dengan 120. Ini dalam proses mencetakan. Kurang sama dengan 120 itu jadi nggak boleh lebih dari 120. Dan untuk pada proses pelabelan itu 2 jam pada jus botol jus dan sejam pada gelas smoothie dan kurang sama dengan 140. Tidak boleh lebih dari 140 dengan batasnya itu. Dan untuk non negatifnya itu X1 S2 lebih sama dengan 0, yang dimana nilai itu tidak mungkin kurang dari 0, pasti lebih dari 0. Dari sini kita langsung saja masukkan ya, kita tulis sama dengan sum produk, kita tab, habis itu kita blok B2 C2 titik koma, salah kita ulang dari awal, sama dengan kita sum produk, kita tab, kita blok pada di sini titik koma, terus kita blok pada solusi optimal, terus kita kunci dengan menggunakan Fn plus F4, terus kita tutup kurung, kita enter, kita tarik hasilnya, jadi kita dapat nilai totalnya itu 0. Jadi kita langsung saja ke data untuk kita solver. Kita reset all dulu, kita ambil satu objektifnya di sini, dan batching variable cell-nya kita ambil pada di source optimal sini. Di bloknya kita blok dulunya, kita enter, dan sampai di constraint-nya kita ambil di sini, kita add, kita add lagi. Sisanya untuk S2 kita langsung double aja 2. Jangan lupa ini diganti menjadi mengikuti data bela itu besar sama dengan, kita blok lagi 2 sini, kita add. Oke, kita cancel. Untuk solving metodenya kita memakai simplex LP optionnya.
terus kita solve, dan akhirnya kita mendapat nilai untuk perusahaan ini mendapatkan keuntungan maksimal bersihnya, keuntungan bersih maksimalnya kita membutuhkan untuk botol jus X1 nya itu 45 dan gelas smoothie itu 50, dengan total keuntungan besarnya itu 570.000. Dan selanjutnya kita pakai software yang kedua, itu PKM. Pertama-tama kita pilih program linear programming, terus kita isi dulu setelahnya tugas mingguan dengan name. Oke, number of contents-nya 2 dan number of variable-nya 2 juga ya. Dan karena kita mencari keuntungan maksimal, kita memakai maximize. Oke, coba dulu menjadi pencetakan dan pelabelan. Satunya kita juga ubah di botol jus satu dan gelas smoothie X2. Kita isi masing-masingnya dengan keuntungan bersihnya itu 6.000 pada masing-masing gelas smoothie dan botol jusnya. Cetakannya itu pada botol jus itu membutuhkan 1 jam dan pada gelas smoothie itu 1,5 jam. Pada pelabelan itu botol jus membutuhkan 2 jam dan gelas smoothie itu membutuhkan 1 jam. RS itu batasnya, tadi kan kapasitas maksimumnya untuk pencetakan yaitu 120 dan pelabelan 140. Terus kita solve saja kalau sudah benar semuanya. Nah, seperti yang kita lihat hasil dari pada software PKM ini sama dengan software sebelumnya, itu software Excel, yang dimana buat tulisan Excel itu kita membutuhkan nilai 45 dengan nilai 45 dan gelas smoothie itu 50 untuk keuntungan maksimalnya 570.000 untuk mencapai perusahaan ini mencapai keuntungan bersih maksimalnya. Dan tentunya kita pada software selanjutnya itu Lingo. Oke, di sini langsung saja ya. Kita cari dari model matematisnya. Di sini kita dapat fungsi tujuan yang pengen kita cari untuk nilai maksimalnya. X1 ini sebagai jumlah sebagai jumlah unit yang akan diproduksi, dan X2 juga, X1 tadi sebagai botol jus dan X2 tadi sebagai gelas smoothie, yang dimana pada 1 jam proses penyetakan pada botol jus dan 1,5 jam pada gelas smoothie dengan kurang sama dengan 120, jadi tidak boleh lebih dari 120. Dan pada proses pelabelan itu 2 jam pada botol jus dan sejam pada proses pelabelan pada gelas smoothie dan kurang sama dengan 40. Kita solve saja. Nah, seperti lihat hasil itu sama, untuk keuntungan maksimal itu di 170.000 dan X1 juga sama-sama persis seperti software sebelumnya, yaitu X1 botol jus dan X2 smoothie itu untuk mendapatkan keuntungan maksimal itu harus dengan nilai 45 dan 50 seperti yang sebelumnya. Oke, selanjutnya kita ke software selanjutnya, RStudio. RStudio di sini
eh, kita eh, kita ke file new project, kita pilih existing directory, terus kita ke project, kita masukkan sudah. Habis itu kita masukkan package-nya. Nih, pertama-tama kita menginstal package-nya itu untuk menyelesaikan masalah persoalan di linear programming ini. Untuk terus kemudiannya kita memuat library biar semua fungsi yang ada di sini tuh bisa dipakai. Selanjutnya kita mendefinisikan fungsi tujuan atau objective function, yang dimana di sini kita punya dua variabel, yaitu x1 dan x2 sebagai bottle juice dan gelas smoothie dengan ke, dengan konstantanya itu masing-masing pada keuntungan unit produksinya itu 6.000, masing-masing 6.000 seperti yang lihat di sini sama 6.000. Terus kedua, kita mencari mendefinisikan koefisien kendala atau constraint dalam bentuk matriks dengan apa ya? Ini adalah random sama dengan 2, by row sama dengan row. Jadi barisnya ada dua dengan dengan apa? Dua baris kendala. Kendala pertama itu satu x satu jam, 1x1 dan tambah 1,5 x2, dan kendala kedua itu 2 1 dan x2 tambah x2. Selanjutnya kita mendefinisikan jenis kendala. Sebenarnya kita di sini jenis kendala itu kurang dari sama dengan. Terus selanjutnya kita mendefinisikan nilai sisi kanan dari batasan atau right hand side, yang dimana dari kendalanya itu ada dua kendala juga, yaitu uh, dari sini x1. Jadi pada proses pencetakan itu ada 1 jam pada botol jus dan 1,5 jam pada gelas smoothie, dengan apa ya, ininya kurang dari sama dengan 120. Dan kendala dua itu ada di 2 jam pada proses pelabelan pada botol jus dan 1 jam proses pelabelan pada gelas smoothie, dengan kurang sama dengan 140. Jadi sebenarnya kita langsung run aja, cetar A, terus cetar A, cetar enter. Nah, seperti yang kita lihat di sini, uh, nilai optimal itu 45 x1-nya dan x2 itu 50. Jadi nilai-nilainya juga sama seperti kita pakai server sebelumnya, itu Excel, Lingo, dan PKM, dengan nilai opsi dan keuntungan maksimal juga 570.000. Oke, uh, selebihnya situ aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.